Selamat pagi Bapak Ibu Guru dan juga teman-teman. Marilah kita siapkan hati untuk mulai ibadah pada hari ini. Kita pujikan satu lagu, Ku Percaya Janjimu. Nyatakan bagiku, Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Sungguh besar setia-Mu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya.
terbaik kita. Amin teman-teman. Mari kita pujikan lagu Yesus adalah pilihanku. Tuhan yang mulia turun ke dunia untuk tebus segala dosa. Kau beri keselamatan, beri kesempatan, kasih-Mu mengubahkan. Jika ku akui semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil. Kau kan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Ku hidup bagi dunia ini lagi, tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku. Kau Tuhan yang mulia turun ke dunia untuk tebus segala dosa. Kau beri keselamatan, beri kesempatan, kasih-Mu mengubahkan. Jika ku akui semua dosaku, maka
dikasihi oleh Tuhan dan anak-anak yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan kalau pada kesempatan ini kita boleh kembali beribadah kepada Tuhan. Mari kita mohonkan berkat di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk pagi hari ini di dalam ibadah kami bersama guru, karyawan, siswa, dan siswi SMA Kristen Kalem Kudus Sukoharjo. Kiranya Tuhan memberkati kami dengan firman-Mu yang akan kami baca pada kesempatan ini. Tuhan menolong hamba-Mu supaya hamba-Mu boleh menyampaikan kebenaran, sehingga semuanya kami boleh dibangun di dalam dasar firman Tuhan. Dan iman kami semakin kuat, semakin tangguh, dan kami bisa bertumbuh di dalam Tuhan Yesus Kristus. Diberkati kami semua yang mendengar, sehingga kami dapat menangkap maksud firman Tuhan, dan kami boleh mengalami kemajuan iman secara bersama-sama. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, memohon pertolongan Tuhan. Amin. Mari kita membaca sebuah ayat di dalam Alkitab kita, Mazmur pasal 149 ayatnya yang keempat. Mazmur 149 ayatnya yang keempat, demikian firman Tuhan. Sebab Tuhan berkenan kepada umat-Nya, Ia memahkotai orang-orang yang rendah hati dengan keselamatan. Sebab Tuhan berkenan kepada umat-Nya, Ia memahkotai orang-orang yang rendah hati dengan keselamatan. Bapak Ibu, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, melalui bacaan firman Tuhan yang kita baca pada pagi hari ini, saya memberikan sebuah judul, yaitu kerendahan hati. Kerendahan hati. Arti rendah hati secara sederhana itu bisa disampaikan seperti ini. Rendah hati adalah suatu sikap yang menyerah dan bergantung total kepada Allah. Suatu sikap yang menyerah dan bergantung total kepada Allah. Dengan kata lain, mungkin bisa dikatakan bahwa mengakui Tuhan di dalam setiap laku kita, mengakui Tuhan di dalam setiap aktivitas pekerjaan kita, mengakui Tuhan di dalam apapun juga yang terjadi di dalam kehidupan kita, di hidup sehari-hari. Itu adalah orang yang rendah hati, mengakui Tuhan dan bergantung total kepada Allah. Dan orang yang rendah hati itu merupakan sesuatu yang sedang dicari. Orang-orang yang rendah hati itu dibutuhkan. Winky Party berkata, kebutuhan terbesar sampai saat ini adalah sikap orang yang rendah hati. Dan sedikit buku yang menuliskan tentang kerendahan hati. Teman-teman, ini sudah pasti, ya sekali lagi, pasti apa yang disampaikan bahwa ada banyak orang yang cerdas, ada banyak orang yang pintar, ada banyak orang yang punya kemampuan-kemampuan yang luar biasa, ada yang banyak orang yang kaya mungkin barangkali, tetapi orang yang rendah hati, siapakah yang memilikinya? Dan semoga Tuhan menemukan kita yang sedang beribadah pada pagi hari ini. Kalau Tuhan mengatakan Tuhan sedang mencari orang-orang yang rendah hatinya, maka Dia temukan saya dan Bapak Ibu Saudara semua yang mendengar firman Tuhan pagi hari ini. Maka kita akan mengatakan, Tuhan mengatakan, oh ini orangnya. Si A betul bahwa dia rendah hati, si B bahwa dia tetap rendah hati, si C dan seterusnya. Kita ditemukan orang-orang yang sedang beribadah ini sedang menunjukkan seorang orang yang rendah hatinya. Karena musuh terbesar yang tidak ada tandingannya di dalam pertumbuhan rohani, menjadi penghalang terbesar adalah kesombongan. Kesombongan. Alkitab mencatat awal daripada kejatuhan adalah sebuah kesombongan. Dan sombong itu mungkin barangkali benih-benihnya itu ada pada setiap orang.
Di saya ada, di Bapak Ibu ada, di anak-anak yang mendengar firman Tuhan ada, di orang tua kita juga mungkin barangkali ada. Tetapi sekali lagi apabila kita diperingatkan oleh Tuhan pada hari ini, itu adalah musuh terbesar. Di dalam kita bisa bertumbuh di dalam Tuhan, maka kita harusnya berhati-hati terhadap musuh yang satu ini. Tetaplah rendah hati. Karena Tuhan mencari orang-orang yang rendah hatinya. Dan Tuhan membenci orang-orang yang hidup di dalam sebuah kesombongan. Nah, di dalam Alkitab kalau kita mau urai itu ada banyak orang-orang yang mulai sombong. Dan kemudian akhirnya jatuh di dalam kehidupannya. Ada Saul yang merasa bahwa dia tidak perlu lagi Samuel. Dia melangkahi jabatannya Samuel sebagai imam. Akhirnya ditolak oleh Allah. Nah, supaya kita boleh terus-menerus mengalami kemajuan di dalam bidang rohani kita, spiritual kita, kemajuan dalam berbagai-bagai bidang yang dibutuhkan, tidak ada yang lebih baik kecuali kita merendahkan diri kita, merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Oleh karena itu, saya ingin mengajak kita bersama-sama untuk memikirkan, lalu mengambil sebuah keputusan, dan terus-meneruslah berdoa supaya kita konsisten untuk rendah hati. Karena kadang-kadang bisa saja terjadi kita bisa rendah hati, tapi kadang-kadang kita bisa juga sombong gitu, terpancing untuk sombong ya kira-kira ya. Tapi sekali lagi kita harus semakin menjaga diri kita supaya kita tetap waspada. Karena begini, semakin banyak gunung yang telah didaki, kesombongan semakin besar dan sulit untuk ditaklukkan. Maksudnya ini apa? Semakin banyak keberhasilan, semakin bertambahnya harta, semakin kuat kita dalam sesuatu bidang, maka kemungkinan untuk sombong itu semakin besar. Maka perlu kita menjaga ya. Tetaplah rendah hati. Apapun yang sedang kita alami, apapun yang sedang kita kerjakan, keberhasilan sebesar apapun yang kita dapatkan, kita harus mengatakan dari Dia. Dari mana? Dari Tuhan. Mengakui Tuhan maksudnya ya. Untuk Dia, untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan sehingga segala sesuatunya yang kita lakukan itu kita tujukan untuk memuliakan nama Tuhan. Teman-teman, saya mengutip perkataan Bill Gothard yang berkata demikian. Bila saya tidak rendah hati, maka ada orang yang sangat senang merendahkan saya. Nah ini ya, kalau ada orang yang sombong, ada yang merasa hebat, sebenarnya masih ada juga orang yang mencoba untuk mencobai kita, merendahkan kita. Tapi kalau kita belajar untuk merendahkan hati, sebenarnya rasa hormat itu dan rasa kagum itu akan datang dengan sendirinya. Kenapa? Kita belajar dengan rendah hati. Kita melihat bahwa Tuhan Yesus sebagai tokoh utama di dalam Alkitab, dikatakan bahwa karena Dia telah merendahkan dirinya, bahkan tak sampai mati di kayu salib, maka Tuhan sangat meninggikan Dia. Dia lebih daripada siapapun. Tuhan memberikan nama di atas segala nama, yaitu nama Yesus. Jadi sekali lagi, waktu kita mencoba untuk merendahkan hati kita, sebenarnya tidak ada kerugian, tapi justru kita semakin ditinggikan oleh Tuhan. Maka sekali lagi, Bill Gothard tadi benar, bila saya tidak rendah hati, maka ada banyak orang dengan senang hati akan merendahkan saya. Maka oleh karena itu dia berkata, dia lanjutkan, saya setiap hari merendahkan hati di hadapannya, di hadapan Tuhan, sujud dan menyembah kepada Allah saja. Nah, luar biasa ya. Dia mengatakan apa? Setiap hari aku mencari Dia dan merendahkan hati di hadapan Tuhan. Dan saya berpikir ini adalah sebuah contoh teladan yang mungkin barangkali patut kita lakukan setiap hari. Kita mengoreksi diri kita, kita mengakui Tuhan dan bersyukur kepada Allah untuk semua potensi dan keberhasilan yang kita sudah dapatkan. Di dalam Alkitab itu ada tokoh-tokoh Alkitab yang menurut saya juga perlu dicontoh teladan. Saya coba bacakan Ayub pasal 1 ayat 1 dan di ayat 5. Demikian firman Tuhan. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ayat 5, ini yang menjadi perhatian kita. Setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka keesokan harinya pagi-pagi. Bangunlah Ayub, lalu ia mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian.
sebab pikirannya, mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah di dalam hatinya. Demikianlah dilakukan Ayub senantiasa. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, ini contoh teladan bagaimana Ayub itu mengakui Allah. Dia di Alkitab mencatat bahwa dia saleh, dia jujur, dan tidak ada orang yang lebih kaya daripada Ayub. Tapi sekali lagi, dia tidak pernah menyombongkan diri, dan dia sadar betul bahwa semua kekayaannya, semua keberhasilan dalam hidupnya, semua teman-teman yang didatangkan oleh Tuhan kepadanya, semua dukungan yang besar yang diberikan kepadanya, anak-anaknya diberkati oleh Tuhan, dia tidak pernah berkata, ini loh Ayub yang berhasil untuk mencapai tangga kesuksesan. Tapi tidak, dia selalu merendahkan hatinya di hadapan Tuhan dan berpikir, kalau anaknya itu sampai mengutuki Tuhan dalam hatinya, dia juga merendahkan hati, mencari wajah Tuhan dengan sungguh-sungguh, memohonkan pengampunan supaya Allah bersedia mengampuni anak-anaknya. Itu adalah sikap orang yang rendah hati. Di Perjanjian Baru kita diajak oleh juru selamat. Ada ajakan juru selamat namanya. Di dalam Matius pasal 11 ayatnya ke-29. Sebenarnya ayat 28 juga bagus untuk dibaca. Tapi saya baca ayat 29 berkata begini. Pikullah kuk yang kupasang dan belajarlah daripadaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Bagus sekali ya. Tuhan mengatakan, dia berkata, pikullah kuk yang kupasang dan belajarlah daripadaku. Apa yang dipelajari tentang kelemah lembutan, dan yang paling pokok yang sedang menjadi bahan pembicaraan kita adalah kerendahan hati. Dan saya berpikir Yesus sebagai manusia sejati, dia sudah menunjukkan sikap yang rendah hati. Dia menunjukkan sikap yang melayani. Dia menunjukkan sikap yang menundukkan diri kepada peraturan. Dia adalah contoh dalam segala sesuatu, contoh yang terbaik. Dia tidak pernah merendahkan siapapun. Dia tidak pernah menganggap enteng siapapun, dan dia menghargai setiap orang. Karena di pemandangan mata Allah kita, Yesus Kristus, semua manusia itu adalah gambar dan rupa Allah. Maka sekali lagi pelajaran hari ini semoga boleh kita tangkap dengan baik dalam waktu yang singkat. Semuanya terbatas, tapi saya berdoa supaya pelajaran hari ini menjadi pelajaran yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mungkin barangkali agak susah, tapi kita tidak boleh putus asa. Mari kita berjuang bersama-sama, karena keinginan daging dan keinginan roh memang berbeda. Dalam keinginan roh kita berkata saya ingin berubah, tetapi kadang-kadang kita juga masih gagal untuk berubah. Tapi biar kiranya Tuhan menolong. Dan saya ingin menutup khotbah singkat pada kesempatan ini dengan berkata, bila kita sudah diberkati dengan kepandaian, dengan tubuh yang cakap, ganteng, dengan keberhasilan, dengan kekayaan, dengan pemakaian Tuhan yang semakin besar, semakin luas. Dan saya ingin mengatakan, tetaplah rendah hati, karena semuanya berasal daripada Tuhan, dan biarlah semuanya juga untuk kemuliaan nama Tuhan. Baik, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada kesempatan ini. Mari kita berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan yang sudah berfirman. Tundukkan kepala dan kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang sudah disampaikan kepada kami. Kami mengerti bahwa ada maksud Tuhan supaya kami belajar rendah hati seperti Kristus Tuhan rendah hati adanya. Biarlah kiranya kami boleh melatih diri kami supaya kami semakin serupa dengan Kristus. Terima kasih buat kesempatan kami boleh beribadah melalui online daring. Tuhan memberkati ibadah yang singkat ini sehingga kami boleh mengalami kemajuan iman, kemajuan karakter, kemajuan di dalam berbagai-bagai bidang. Kami sedang berjuang dalam pelajaran, kami orang tua kami sedang berjuang di dalam usaha. Kiranya Tuhan pulihkan dan Tuhan berkati supaya tidak ada yang mengalami kerugian. Diberkati bangsa kami, kota kami, negeri kami, dan daerah-daerah di mana kami ada, supaya Engkau lenyapkan sakit penyakit COVID yang membatasi kami di dalam kami beraktivitas. Biarlah kiranya pemulihan,
dan kesembuhan yang datang daripada Tuhan menolong kami dan kami diberkati oleh Tuhan. Sebentar kami akan masuk dalam aktivitas kami berikutnya, proses belajar mengajar. Kiranya Tuhan hadir di dalam proses belajar mengajar sehingga kami dapat menyerap sebanyak-banyaknya ilmu pengetahuan dan kepandaian kecerdasan sehingga kami boleh menerima berkat Tuhan dan kami boleh menjadi berkat di waktu yang akan datang. Terpuji namamu, hambamu sudah selesai dan kiranya Tuhan memberkati kami semuanya. Dalam nama Allah Bapa, Anak, Putra dan Roh Kudus kami terima berkat Tuhan. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati, selamat beraktivitas, tetap jaga kesehatan. Sampai jumpa.